Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Sahih Al-Bukhari Kitabur Riqaq. Kita masih di bab ke-8, menyisakan ulasan berupa tanya jawab kepada Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau mengulas hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di kalimat terakhir di hadis tersebut Nabi SAW bersabda, la taghtarru, jangan kalian tertipu. Baik. Kata beliau, yakni ihdaru an ta'tamidu ala mithli hadhil fadail fatahliku. Waspadalah, janganlah kalian bersandar hanya pada keutamaan amalan yang besar, yang dengan itu kalian akan binasa. Yakni la taghtarru bima wa'adallahu minal khair fa tuqdimu ala ma'asih wa mukhalafati amrih. Jangan kalian tertipu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana kalian mengikuti bisikan setan. Di situ ya, kalian mengikuti bisikan setan untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah dan menyelisihi aturannya. Jadi kadang orang setelah melakukan kebaikan, kan pahalanya gede tuh. Ya, terus setan bisiki, kamu kan dapat pahala gede. Udahlah sesekali maksiat, sesekali durhaka. Pahalamu itu masih lebih besar daripada maksiatmu, daripada kedurhakaanmu. Nah itu bisik-bisik setannya begitu. Kemudian seorang tertipu dengan bisikan setan itu. Oh iya ya, keutamaan yang Allah berikan besar sekali, udahlah sesekali nggak apa-apa. Itulah yang membuat orang binasa. Maka Nabi SAW mengingatkan fala taghtarru. Wa lihadza qala azza wa jalla, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Fatir ayat 5, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah gemerlap kehidupan dunia itu menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah penipu-penipu itu bisa memperdaya kalian, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-gharur wa huwa syaitan. Penipu yang dimaksud di sini adalah setan. Fal insanu ya'malu yajtahid. Manusia beramal, ya, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam beramal, wa yu'addi ma aujaballah. Dia tunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahdharu ma harramallah.
dan manusia waspada dari apa yang diharamkan Allah, wa yarju fadlahu subhanahu wa ta'ala. Manusia berharap keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahdhur ay yaghtarra bi sa'atihi wa judihi wa karamih. Dan manusia waspada, ya, tertipu dengan keluasan rahmat Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena bisikan-bisikan setan untuk berbuat durhaka, untuk menunda-nunda amal saleh dengan alasan Allah maha luas rahmatnya, ya kan? Au bima wa'ada bihi ahlas salah, atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mendirikan salat, ahlus salah. Li'anal abda ala khatarin, karena manusia itu selalu dalam kerawanan, dalam bahaya. Faqad yahliku bima'siyatin yusirru 'alaiha wa kabiratin yuqdimu 'alaiha. Terkadang seorang binasa dengan kemaksiatan yang terus-menerus dilakukannya, walaupun itu ya dianggap remeh dosa yang dilakukan, tapi terus dilakukan. Dan terkadang seorang binasa dengan melakukan dosa besar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah. Lalu Syekh mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taghtarru. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian tertipu. La taghtarru, al-insan ya'khudhu bil a'mali shalihah wa yahdhar. Seorang melakukan amal soleh dan tetap waspada. Jamaah, setan itu ya, dia berusaha untuk membatalkan atau untuk membuat manusia itu gagal dalam beramal soleh. Mulai dari bisik-bisik malas gitu ya, nanti tunda-tunda kan. Taib. Ternyata manusianya berhasil. Oke, udah berhasil. Nah, ketika seseorang mengamalkannya, ganggu lagi juga dia. Apa enggak fokus, ya kan? Ingat ini, ingat itu, ya banyak sekali gangguan-gangguan. Oke, anggaplah berhasil. Setelah selesai, dia bisikin lagi, emang kamu hebat, emang kamu top, kalah yang lain. Nah, kalau udah begitu, hancurlah amalan, rusaklah amalan, ya enggak? Sombong dia. Artinya, dia, yaitu setan ini, akan berusaha dengan cara apapun, ya, supaya manusia gagal dalam beramal saleh. Makanya Syekh mengatakan begini, seorang itu beramal saleh dan tetap waspada, walaupun dia telah berhasil ya melaksanakan amal saleh, tetap waspada. Wala yusibuhul ghurur, jangan terkecoh dengan penipu. Walal ujub, jangan terkecoh dengan ujub, merasa hebat. Bal ma'al amali hadirun, bahkan dia senantiasa waspada, ya, saat beramal pun setelah selesai beramal tetap waspada, hati-hati dari bisikan-bisikan setan tersebut. Jelas ya, Ma? Taib. Ada yang bertanya, idza kana musirran alal kaba'ir, ya Syekh, bagaimana jika seorang itu terus-menerus melakukan dosa besar? Bisa nggak mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis? Apa keutamaannya seorang wudhu dari dari rumah, kemudian datang masjid, sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk menanti sholat, maka dosa-dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan keutamanya besar kan? Nah, taib. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, seorang berangkat dari rumah sudah dalam keadaan wudu, setiap langkah yang diayunkan itu menambah
keutamaan dan menggugurkan dosa. Nah, dosa yang gugur otomatis itu dosa apa? Itu dosa kecil. Kemarin sudah diulas ya. Nah, ada yang bertanya, ya Syekh, bagaimana kalau orang itu terus-menerus melakukan dosa besar? Dosa besar itu seperti apa? Riba misalnya. Ya, yang sulit sekali di zaman-zaman atau di akhir zaman untuk bisa menghindar darinya. Seorang yang berusaha menghindar pun masih terkena cipratannya. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Jadi hampir setiap orang itu terjerat dengan riba. Mereka yang menghindar pun masih terkena serpihannya, debunya, cipratannya. Subhanallah. Allahul musta'an. Gimana kalau seorang itu terus-menerus melakukan dosa besar? Masih dapatkah keutamaan-keutamaan tadi? Tumna. Nggak bisa. Israruhu alal kabair yamna'u ghufranas saghair. Ya. Taib. Terus menerusnya dia melakukan dosa besar itu menghalangi gugurnya dosa-dosa kecil secara otomatis. Kemudian Syekh ditanya lagi, taib, madza yughfarulah? Baik, bagaimana caranya supaya dia dapat ampunan? Taib. Kata Syekh, la yughfarulah yakunu mauqufan. Ya enggak dapat. Ya tertahan saja. Ya, tertahan sampai dia bertobat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun an nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang, ya, niscaya kami gugurkan dosa-dosa kecil kalian atau kesalahan-kesalahan kalian. Fa'allaqat takfira bijtinabil kabair. Allah Subhanahu wa taala kaitkan pengguguran dosa kecil otomatis itu dengan menghindari dosa besar. Wa qala fi hadithi Utsman radhiyallahu an, hadza fi riwayatil ukhra, ma lam tusab bimaqtalatin. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Utsman dengan riwayat yang lainnya, ya, kata beliau, dia mendapatkan ampunan dosa-dosa kecil secara otomatis selama tidak melakukan dosa besar. Nah, maktalah itu artinya kabirah. Ya, kabirah. Jadi dosa besar la yughfaru lahu biwudu'ihi hada wa salati rakaatain. Bahwa dosa besar itu tidak otomatis gugur dengan wuduknya dia dari rumah menuju masjid dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau dia punya dosa besar, otomatis. Bahkan dosa besarnya itu bisa menghalangi gugurnya dosa kecil secara otomatis. Kemudian Syekh ditanya lagi, ma yughfaru lahus saghair? Terus gimana dong? Supaya dosa-dosa kecil itu diampuni? Al-jawab, la yughfaru saghair walal kabair ala sahih. Qala ba'du ahli al-ilm tumhas saghair walakin asy-syai' al-mu'allaq bisyart la yaqa'. Lianna ghufrana saghair masyrutun bijtinabil kabair. Taib. Asalnya ya dosa kecil, dosa besar itu nggak diampuni. Ya, namanya juga dosa kalau nggak tobat kan begitu. Sebagian ahli ilmu mengatakan dosa-dosa kecil dihapus. Akan tapi sesuatu yang dikaitkan dengan syarat itu nggak mungkin terwujud. Karena pengampunan dosa-dosa kecil itu ada syaratnya. Syaratnya apa?
menghindari dosa besar. Fa idza ma wujida syartu intafal masyrut. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka yang dijanjikan ya nggak dapat, karena syaratnya nggak terpenuhi. Janjinya apa? Janjinya kan mendapatkan pengampunan otomatis dosa kecil, tapi dengan syarat hindari dosa besar. Nah, dosa besar masih dilakukan, ya nggak dapat keutamaan itu. Nah, wa hakadha qauluhu, demikian juga sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratul lima bainahunna malam tukhshal kabair. Antara sholat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat penggugur dosa, ya, selama dosa besar itu dihindari. Jadi ini penggugur dosa otomatis. Ya, sholat waktu kan ada antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Itu ada penggugur dosa otomatis. Selama orang itu menghindari dosa besar, dosa-dosa kecilnya otomatis gugur. Demikian pula dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dalam sepekan itu ada penggugur dosa. Selama dosa besar dihindari, dosa kecilnya otomatis gugur. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tadi kan dari satu waktu berikutnya. Terus kemudian dari satu pekan ke pekan berikutnya. Dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kan begitu sebutkan dalam hadis. Allah. Makna idza ghusyiyat wa lam tujtanab lam takun hadhihi salawatu kaffarah. Jadi kalau dosa besar itu dilakukan, tidak dihindari, maka sholat-sholat tersebut tidak menjadi kaffarah, tidak menjadi penggugur dosa otomatis. Walal Jum'atan juga tidak menjadi penggugur dosa otomatis. Walal Ramadan, datangnya Ramadan berikutnya tidak menjadi penggugur dosa otomatis. Nas'alullah salamah. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lakin afallahu ank, idza ijtanibatil kaba'ir tarkuha wahdahu mukaffarun lis-saghair famadha yabqa li hadhil fadail. Akan tapi afallahu ank, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Anda wahai Syekh. Apabila dosa-dosa besar itu dihindari, ya, tarkuha wahdahu, ya, ditinggalkan, itu saja dia tinggalkan. Tarkuha wahdahu, ya, meninggalkan dosa besar itu sendiri, ya, apakah itu menjadi mukaffir, bukan mukaffir, mukaffirun lis-saghair, menjadi penggugur dosa-dosa kecil. Jadi gini, jadi orang taubat dari dosa besar dan dia tidak melakukan dosa besar. Apakah ketika dia meninggalkan dosa besar atau tidak melakukan dosa besar, itu saja sudah cukup sebagai penggugur dosa kecil? Itu pertanyaannya. Famadha yabqa li hadhil fadail. Terus bagaimana keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan? Kata Syekh, yakun lahu hasanat. Ya, dia dapat kebaikan-kebaikan. Yu'ta hasanatin. As-salatu fiha hasanat, fiha khair. Ya, diberikan kebaikan padanya. Salat itu di dalamnya ada kebaikan. Ya. Wa man huwa alladhi yaslam minha. Pertanyaan, siapa yang selamat dari dosa? Enggak ada kan? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Siapa yang selamat dari dosa? Manusia tempat salah dan dosa. Dalam hadits kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian ini adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Ya, li'anal kaba'ir katsira, dosa besar itu banyak. Banyak sekali. Siapa yang selamat? Tsumma ikhtalafu fi haddiha aidan. Kemudian para ulama berbeda juga tentang batasannya. Ba'dun nas atlaqal kaba'ir ala kull dzambin.
Sebagian menyebut dosa besar atas setiap dosa. Setiap dosa apapun besar. Lakin laisa bisahih, akan tapi jelas pendapat ini nggak benar. Nggak benar. Nah, itu pendapatnya Khawarij yang menganggap setiap dosa itu besar, nggak ada yang kecil. Khawarij. Ya. As-shawab anna fiha kabair wa saghair. Pendapat yang benar, dosa itu ada yang besar dan yang kecil. Walakin ikhtalafu fi haddil kabirah. Akan tapi mereka berbeda pendapat tentang batasan tentang dosa besar. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, alladzi yakshal kabair wa yusallin nawafil wa yusabbih wa yuhallil, hal lahu ajar fi hadha? Ya Syekh, kalau ada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia juga sholat sunnah. Namanya orang kan macam-macam ya. Muslim itu kan macam-macam, tingkat keislaman atau kualitas keislaman orang itu kan beda-beda gitu. Ini ada orang yang masih melakukan dosa besar, tapi dia juga sholat sunnah. Artinya sholat wajibnya iya, ditambah dengan sholat sunnah. Taib. Kemudian dia juga bertasbih, bertahlil, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, bihamdihi. Dia mengucapkan juga la ilaha illallah. Allahu ajrun fi hada. Apakah dia mendapatkan pahala dengan perbuatannya itu? Beliau mengatakan, na'am, lahu ajr. Ya, dia dapat pahala. Alladzi wa'adahu Allahu bihi. Sebagaimana yang Allah janjikan kepadanya. Walakin la tuhma anhu as-saghair illa bijtinabil kabair. Akan tapi dosa-dosa kecil itu enggak otomatis gugur kecuali dengan menjauhi dosa besar. Yang dibahas itu kan tentang dosa yang otomatis gugur. Jelas ya? Syaratnya apa? Dosa besar dihindari. Kemudian pertanyaan berikutnya, yakni tabqa hasanat. Artinya kebaikan itu tetap ada, dia dapatkan ya Syekh. Naam hasanat, iya dapat dia kebaikan-kebaikan. Gitu. Wa hiya hasanatun yudhibullahu bihas sayyi'at, yaitu kebaikan-kebaikan yang dengannya Allah hapus keburukan-keburukan. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Inda al-muwazanah. Ya, ketika ketika penimbangan. Pertanyaan berikutnya, hasanallahu ilaik qayyada raka'ataini fil masjid. Ya, semoga Allah selalu memberikanmu kebaikan. Ya Syekh, tadi Nabi menyebut pengguguran dosa itu dikaitkan dengan sholat 2 rakaat di masjid. Apa mesti begitu? Beliau mengatakan hadhi riwayah. Ya, dalam satu riwayat begitu. Wa riwayatul ukhra mutlaqah. Sementara riwayat yang lainnya itu mutlaqah. Jadi tanpa ada kaitan dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hada nu' minal amal salih. Yang ini salah satu jenis amal saleh. No tsani, ya, macam yang kedua, yatawadda yusalli rak'atain walau fi baitih walau fil bar walau fi ayyi makan. Sementara jenis yang lain dia wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat walaupun di rumah atau walaupun tempat lain, walaupun dimanapun, nggak terkait dengan masjid. Ada keutamaan lain, keutamaan apa? Sholat wudu, ya, sholat sunnah wudu. Kalau yang ini kan tahiyatul masjidnya. Jadi masing-masing itu ada pahala-pahalanya tersendiri. Nah, pertanyaannya, walau fi waktin nahi, walaupun dilakukan di waktu yang terlarang ya Syekh, waktu terlarang itu dimulai ba'da subuh ya sampai matahari meninggi, itu setelah terbit meninggi plus 15 menit. Nah, itu masuknya waktu duha. Oke. Waktu terlarang kedua ketika matahari tepat di atas kepala, kira-kira 3 menit sebelum duhur. Kemudian waktu terlarang ketiga ba'dal asr sampai matahari tenggelam. Nah, kalau sholat sunnah itu dilakukan di waktu terlarang bisa, walau fi waqtin nahi ala sahih. Kata Syekh, iya bisa, walaupun dikerjakan di waktu terlarang. Kenapa? Karena ini termasuk dari sholat dawatul asbab, sholat yang bersebab. Ini kan, sholat yang bersebab itu boleh
dilakukan di waktu terlarang. Waktu terlarang yang dimaksud waktu terlarang untuk sholat sunnah, ya, itu yang dimaksud. Tapi sholat yang bersebab, ada sebabnya, itu nggak dilarang. Yang dimaksud gimana? Gini, jadi sholat itu dilakukan karena ada sebabnya, itu maksudnya. Misalnya gini, seorang masuk masjid sebelum maghrib, itu kan masuk waktu terlarang. Sementara Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Kalau salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, ya. Tapi di waktu terlarang, ya nggak apa-apa. Dia masuk masjid, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu punya sebab. Sebabnya apa? Karena dia masuk masjid. Nah, itu dia, nggak apa-apa. Yang terlarang itu kalau sholat itu tidak bersebab. Ya, kemudian dilakukan di waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah, itu yang nggak boleh. Contoh lagi, sholat sunnah selesai tawaf misalnya, ya kan? Itu sepaket tuh sholat sunnah. Taib. Jadi sholat sunnah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Walaupun ya karena selesai tawafnya itu di waktu yang terlarang untuk sholat sunnah, tapi karena sholat sunnahnya terkait dengan aktivitas sebelumnya, maka itu tidak terlarang. Nah, itu yang dimaksud. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, al-masjid ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Terkait masjid, ya Syekh. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Masjid sebagai tempat sujud, ya. Taib, dan sebagai alat untuk bersuci. Al-jawab la. Qala thumma atal masjid. Jadi kata masjid di situ bukan di sembarang tempat. Ya. Jadi ketika seorang itu berwudu dari rumah, thumma atal masjid, kemudian dia datangi masjid. Apakah makna masjid secara umum? Itu di seluruh permukaan bumi ini? Maka jawabannya bukan itu. Al-masjid ma'ruf, masjid yang dikenal sebagai bangunan tertentu seperti ini, masjid ini. Atau masjid yang sangat sederhana bangunannya, tapi dikenal orang itu masjid. Walaupun dari anyaman bambu misalnya, sangat sederhana, tapi sudah disebut sebagai masjid. Itu yang dimaksud, bukan di sembarang tempat. Al-masjid idza utlika al-ma'ruf. Ya, masjid kalau disebut begitu, ya masjid yang dikenal dalam bentuk apa? Bangunan. Pertanyaan berikutnya, sanallahu ilaik. Qayyadaha thumma raka'a rak'ataini fajalas. Ya, semoga Allah selalu berbuat baik kepadamu, ya Syekh. Di situ Nabi SAW batasi, ya, wudu di rumah, datang masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk. Al-jawab adz-dzahir wallahu a'lam annahu jalas fil masjid. Fajalas. Ya. Zahir di sini, yang zahir di sini wallahu a'lam bahwa duduk yang dimaksud adalah duduk di dalam masjid. Jadi wudu dari rumah, datang ke masjid, masuk, sholat 2 rakaat, terus duduk. Duduknya di mana? Ya di masjid. Yadhkurullah wa ta'abbad, dia berzikir, beribadah, baca Quran dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu yang dapat pahala tadi. Pahala yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ampunan dosa. Kemudian ahsanallahu ilaik. At-taubatu minas saghair lazimah. Apakah ada keharusan bertaubat dari dosa-dosa kecil, ya Syekh? Jawabannya na'am, iya. Iya. At-taubatu min kulli dzam. Taubat itu dari segala dosa. Nasallallahu alafiyah. Semoga ya Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuh. Dalam surat An-Nur 31 kata Allah Subhanahu wa taala,
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Khatabal mu'minina wa huwa ma yakunu mu'minan kamilan ma iktirafil kabair. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara ya kepada orang-orang yang beriman. Ya, padahal nggak ada mukmin yang sempurna, itu nggak ada. Coba cari yang sempurna apa? Ada yang maksum, yang suci gitu, bersih dari dosa. Nggak ada, manusia itu pendosa. Taib. Disertai dengan apa? Iktirafil kabair, pengakuan dosa besar. Yakunu naqisal iman. Yakunu naqisal iman. Yang dengan dosa itu maka imannya pun berkurang, nggak utuh lagi. Iman bisa bertambah, berkurang, tambah, kurang gitu. Berfluktuasi. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kedurhakaan. Itulah iman manusia naik turun. Makanya kadang seorang itu merasa imannya lagi turun ya, karena banyak maksiat yang dilakukannya. Maka dianjurkan untuk banyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khas manusia itu ya mau istighfar, mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Ya kan? Manusia, karena manusia itu pendosa, makhluk pendosa. Pertanyaan berikutnya, idza istanabal kaba'ira as-saghair tajibu alaihi taubah. Baik. Apabila seorang menghindar dari perbuatan dosa besar. Nah, sekarang dosa kecilnya apakah juga harus tobat? Jawabannya na'am, idza ijtanabal kaba'ir dhahabatis saghair. Ya, kalau seorang itu menghindar dari dosa besar, otomatis dosa kecil juga hilang, otomatis hilang. Lakin ini, akan tetapi idza taba minha, kalau dia bertobat dari dosa-dosa kecil, karena dzalika min babil inayah wal hadar, maka hal itu bagian dari perhatian dan kewaspadaannya. Artinya gini, dia tetap sadar ya, sebagai manusia, ya Allah, walaupun ini dosa-dosa kecil tetaplah salah. Pengakuan yang kayak gitu itu afdol dibandingkan dengan mengatakan, ya udahlah aku tinggalin dosa besar, otomatis dosa kecilku hangus gitu. Berarti kan nggak ada perhatian di situ. Dengan adanya perhatian dan pengakuan atas dosa-dosanya itu, dia sadar betul, itu afdol. Nah, li'annahu ma yadri hal salimat lah. Karena seorang itu nggak tahu apakah dia selamat dari dosa tersebut. Hal salimalahu imanoh minal kabair wa indahu syai'. Apakah seorang keimanannya itu bersih dari dosa besar, atau dia punya sesuatu, atau masih menempel pada dosa, nggak tahuan kan. Wal insan da'iman ala khatar. Apapun, manusia itu selalu dalam keadaan bahaya. Selalu. Karena Allah memastikan kalian itu selalu berbuat salah siang dan malam. Terus bilang, enggak, saya enggak salah. Enggak ketemu kan? Allah sendiri yang bilang begitu dalam hadits qudusi. Saya baik-baik aja kok, saya enggak pernah berbuat keliru dan seterusnya. Kan enggak mungkin. La ilaha illallah. Contohnya apa? Li'anal ghibah, namimah, ar-riba, qati'atar rahim, wal uquq, sab syatam wa asya ukhra kullaha dakhilatun fil kabair. Ya, gibah, adu domba, riba, memutus silaturahim, durhaka pada orang tua, caci maki, masih banyak lagi. Itu masuk ke dalam kategori dosa besar. Wa man yaslam minal ghibah, siapa yang selamat dari gibah? La haula wala quwata illa billah. Nah, baik, kemudian Syekh mengatakan ya dengan pertanyaan yang agak samar sehingga enggak tertulis di sini. Wa'dum minallah lahu fi hada. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wal jumhur yuqayyidunahu bijtinabil kabair. Ya, janji Allah berupa dosa kecil otomatis gugur,
Menurut mayoritas ulama itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan menghindari dosa besar. Al-jumhur yaqiduna riwayatil mutlaqah bisnabil kabair. Mayoritas ulama ya memandang riwayat-riwayat yang mutlaqah. Misalnya gini, setiap dosa itu dihapus dengan kebaikan. Itu kan mutlaqah. Mutlaqah itu enggak disebutkan, enggak dirinci, gitu. Setiap dosa, padahal dosa ada yang besar, ada yang kecil. Jadi Syekh mengatakan mayoritas ulama selalu mengaitkan riwayat-riwayat yang mutlaqah, penghapusan dosa tanpa dinyebutkan dosa yang mana, itu selalu diikat dengan apa? Dengan dijauhinya dosa-dosa besar. Maka otomatis dosa-dosa kecil itu gugur. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Syekh. Ya Syekh, mada makna qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Apa makna ucapan Abdullah bin Abbas? Al-jawab ala zahiri, sesuai dengan zahirnya. Ila kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dengan istighfar. Artinya ya diampuni oleh Allah dengan istighfar. Mataubah yakni. Artinya dengan taubah, istighfar itu mohon ampun dengan cara taubat. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil ya, tapi terus-menerus dilakukan. Ya makin numpuk lah gitu. Enggak disebut lagi dosa kecil. Dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan ya dia bisa jadi gede. Makanya la saghirata ma'al israr. Idza asarra wa lam yatub sarat kabirah. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa yang dianggap kecil tersebut ataupun dosa kecil itu dia enggak tobat, maka dia berubah menjadi apa? Besar. Karena meremehkannya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ahsanallahu ilaik. Ma makna qaulillahi ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Semoga Allah selalu berbuat baik kepadamu ya Syekh. Apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu? Al-Hadid ayat 20. Jawab yakni aktsara al-khalqi yaktarruna biha. Maknanya bahwa mayoritas makhluk, mayoritas manusia tertipu dengannya, tertipu dengan gemerlap dunia, bahkan sering dijadikan sebagai standar kasih sayang Tuhan kepadanya. Fa amal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ya kan? Manusia jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan dia, Allah beri nikmat dia, apa kata mereka umumnya? Tuhan sayang sama saya. Tuh, itulah sering tertipu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba seringnya diukur dengan materi. Oleh sebab itu enggak jarang, bahkan banyak orang-orang kafir yang bergelimang dengan harta terus mengatakan apa? Tuhan sayang sama saya. Ya kalau enggak sayang saya miskin. Kayak kamu tuh, gitu. Selalu begitu. Dulu para nabi, para rasul juga begitu. Para pembesar di zamannya selalu mengatakan Tuhan sayang sama saya, sama kami, bukan sama kamu. Nggak mungkin, kamu itu nggak mungkin jadi utusan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan ngutus, maka kamilah yang pantas menjadi utusan, bukan kamu. Karena Tuhan sayang kepada kami. Nah, begitu jemaah. Jadi itulah yang dimaksud dengan ketertipuan. La ilaha illallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, rak'atani takunani fil masjid. Ya Syekh, 2 rakaat apakah dilakukan di masjid? Jawab beliau, hadhi sunnatul wudu. Ya, ini sunnah wudu. Idza tawadda'a wa shalla rak'atain yuqbilu 'alaihima biqalbih min asbabil maghfirati liman lam yusirra 'alal kaba'ir. Jadi ini salat sunnah wudu. Jadi ada salat sunnah tahiyatul masjid, ada salat sunnah wudu. Zen. Nah, salat sunnah wudu, seorang selesai wudu lalu dia salat 2 rakaat, fokus dia. Ya, fokus baik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari sebab ampunan selama dia menghindari dosa besar. Baik, dikit lagi pertanyaan. As-su'al, lakin afallahu ank tuf'alu fil masjid atau fil bait atau fi ayyi makan
Ya Syekh, kalau sholat sunnah wudhu itu, ya, afallahu ank, apakah dilakukan di masjid, di rumah, atau di manapun, di makan, dimanapun. Jadi sholat sunnah wudhu itu, selesai wudhu, sholat sunnah, ya dimanapun, mau di rumah, mau di mana. Pertanyaan berikutnya, huna yakul, summa atal masjid, afallahu ank. Taib. Nah, di dalam hadis ini, ya Utsman radhiyallahu an mengatakan kemudian datang masjid. Kan hadis begitu, mengutip ucapan Nabi SAW. Atal masjid au fi baitih. Al-amru wasi'. Ya, adapun salat sunnah wudu, ya mau dia datang masjid salat sunnah wudu atau digabung dengan tahiyatul masjid, ya silakan aja. Atau dia salat sunnah wudunya di rumah, silakan aja. Al-amru wasi'. Ada keluasan di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya terakhir, al-afdal ya Syekh. Yang afdal mana ya Syekh? Al-amru wasi' fi baitih, fil masjid, ala hasabit taisir. Ya mana yang gampang aja lah. Mau di rumah, mau di masjid, mana yang gampang. Gitu kan. Mana yang gampang. Selesai wudu, sholat 2 rakaat. Mau di masjid, mau di rumah, mana yang gampang. Nah, selesai bab yang ke-8. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke bab 9, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada enggak pertanyaan? Oh, ini ada nih. Banyak pertanyaannya. Di antum ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Jawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaan. Admin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum menggunakan aplikasi pembayaran seperti Shopee Pay, GoPay, Dana. Wah, ini ada yang bahaya nih. Ini ada penipuan-penipuan juga. Hati-hati ya. Kemarin saya kena itu tuh. Aplikasi kayak gini bisa menguras apa namanya? Uang yang ada di handphone. Nah, itu hati-hati nih. Apakah semua itu benar? Apakah benar semua itu riba gitu? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Kalau aplikasinya aja bermasalah, nggak usah pakai gitu-gituan lah, tinggalin aja. Ya, ntar duitnya habis malah disedot sama mereka. Allah musta'an. Saya kemarin hampir kena, alhamdulillah langsung dimatiin semua, terus dicopot-copotin di teknisi HP, hampir aja. Jadi dia itu bisa install sendiri, terus nanti ngerayap tuh, ya kan? Ini nih persis nih GoPay, Shopee Pay. Tinggalin. Kita nggak bicara ribanya dulu ya. Itu aja udah bermasalah, hati-hati. Allah musta'an. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Syekh bin Bas, Imam Bukhari, Ustaz Muhammad Yahya, tim kajian taklim JPT dan jamaah mendapatkan rahmat dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla.
Amin, sama-sama. Ustaz izin bertanya, jika seorang istri yang jauh dari suami berbulan-bulan dan melakukan dosa besar dan sadar akan dosa tersebut, dan setelah melakukan dosa besar itu bertobat tapi merasa bahwa bisikan setan sangat menguasai dirinya dan dia tinggal sendiri, lalu melakukan dosa besar lagi lalu bertobat tapi belum bisa juga meningkatkan keimanannya, sudah berusaha datang kajian majelis taklim, berusaha bertobat tapi masih terasa sangat berat untuk tidak melakukan lagi dosa besar tersebut, malah keimanannya semakin merosot dan futur. Bagaimana caranya Ustaz agar bisa menahan diri untuk meninggalkan dosa besar tersebut? Sangat berat, jauh dari suami, tinggal sendiri. Mana saya panggil suaminya, bang sini bang, gitu. Itu caranya. Ya kan ada suami. Ini karena kaitannya dengan kebutuhan nafkah batin kan gitu. Ya dia yang mikirnya dia. Ini kan sudah berusaha untuk menjaga diri dan seterusnya, tapi ya ada keterbatasan terkait waktu dan sebagainya. Kan butuh untuk mendapatkan nafkah. Namanya orang kelaparan gimana sih? Ya ngiler aja lah, namanya juga lapar gimana. Ngelihat ada makanan yang bikin dia kenyang gitu kan, pasti ngiler. Ya sampaikan pada suami, wahai suami, Pak suami begini 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 dan seterusnya. Sampaikan begitu. Ya, nanti diskusi. Ya, nggak bisa sendirian. Kan ada yang bertanggung jawab di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Ya suami bertanggung jawab. Barakallahu fiik. Semoga ada solusi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil dan apa saja contohnya? Jazakallah khairan wa iyyak. Perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar itu disebutkan ancamannya di dunia maupun di akhirat. Misalnya hukumannya keras, misalnya dirajam, dibunuh, ya vonisnya vonis mati gitu kan. Sementara di akhirat itu disebutkan ancaman-ancamannya keras, itu pasti dosa besar. Kalau dosa kecil, dosa-dosa yang nggak disebutin ancamannya. Itu cara membedakannya, cara mudah untuk membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Selama disebutkan ancamannya, ya baik itu di dunia ataupun ancaman di akhirat, maka itu tergolong dari dosa besar. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jadi ada seorang pergi ke masjid, ya, eh, perginya selesai adzan, perginya atau datangnya tiba di masjid itu selepas adzan. Sebentar, duha. Nah ini ada dua nih, ya kan? Sholat duha itu kan batasnya sebelum masuk waktu duhur, ya kan? Ya kalau qobliyah duhur ya setelah masuk duhur. Dua pertanyaan nih. Kalau ini sekarang nih, ya Pak ya, datangnya sekarang, gitu ya, masuk masjid. Kemudian apa yang dilakukan? Waktunya sempit misalnya, dipingin mungkin segera menyimak pelajaran gitu. Jadi bisa lakukan misalnya tahiyatul masjid, sekaligus dia sholat sunnah wudhu, sekaligus sholat duha, tiga aktivitas dalam satu aktivitas dengan tiga niatan. Itu bisa karena hukumnya sama, bisa dilakukan sekaligus. Tapi ketika ada keluangan waktu ya mau dilakukan satu persatu, ya silahkan. Demikian pula ketika datangnya selesai adzan, kan ada juga sebagian selesai adzan, waktunya sempit nih, ya kan? Dia wudhu dari rumah, belum sholat sunnah wudhu. Dia sholat sunnah wudhu sekaligus tahiyatul masjid dan juga qabliyah duhur, bisa dilakukan begitu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya jamaah, silakan. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu.
Ada lagi? Ayo, silakan. Ada nggak di situ? Nggak ada. Iya, pada bab berikutnya, bab 9, ini tentang eh, perginya orang-orang soleh. Perginya orang-orang soleh. La ilaha illallah. Itu kematian mereka. Saya baca sedikit ya, insya Allah ini nanti akan kita ulas di pertemuan berikutnya insya Allah. Di bab yang ke-9, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu dhahabis salihina. Bab perginya orang-orang saleh. Pergi yang dimaksud di sini al-mudi itu maknanya al-maut, kematian. Ya. Seperti dalam bahasa Indonesia juga dia telah pergi. Artinya dia sudah mati, itu, pergi. Jadi kata pergi itu juga dipakai ya dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan kematian. Dalam bahasa Arab juga begitu. Wa yuqal ad-dhahabul matar. Dan dikatakan bahwa ad-dhahab itu maknanya adalah al-matar. Taib. Terkait bab ini ada ulasan sedikit ya. Kita belum masuk ke hadis, tapi ada ulasannya. Qala al-Imam al-Aini rahimahullah fi Umdatil Qari. Al-Imam al-Aini semoga Allah merahmatinya dalam kitab Umdatul Qari, thabata hada fi riwayat Sarkhasi. Jadi judul bab ini ada dalam riwayat Sarkhasi wahdahu. Hanya riwayat dia saja. Ya, ada kalimat yuqal adz-dzahabul matar, itu dia. Wa qal ba'duhum muraduhu, sebagian ulama mengatakan maksudnya anna lafdzad dzahab mushtarak bainal mudi wal matar. Bahwa kata ad-dzahab itu kata yang dipakai bersama. Ya. Kata yang dipakai bersama. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Sinonim ya. Ya, persamaan kata. Ya kan? Taib. Kata dzahab itu bisa bermakna al-mudi, yaitu pergi. Ya, bisa juga bermakna al-matar, yaitu hujan. Qult laisa kadzalik. Kemudian di komentari oleh Syekh bin Baz, ya, enggak begitu. Li'anna adz-dzahab bima'na al-mudi bi fathid dzal. Adz-dzahab dengan makna pergi itu dengan menfathahkan huruf dzal. Adz-dzahab. Wadz-dzihab kasrah pada huruf dal bima'nal matar, maknanya adalah hujan. Ya, qala sahibul muhkam adz-dhihabah bil kasr al matarah. Adz-dhihabah dengan kasrah pada dal itu artinya matarah. Baik, matarah dhaifah, gerimis, hujan-hujan yang lembut, ya, itu gerimis. Wal jam'u adz-dhihab, dan jamaknya adalah adz-dhihab. Jadi Al-Imam Al-Bukhari membawakan judul bab wa yuqal adz-dhahabul matar. Tapi ini hanya pada riwayat Sarkhasi saja. Tapi yang jadi poin di sini adalah tentang kepergian orang-orang saleh. Ya, tentang matinya orang-orang saleh. Allahul musta'an. Itu menjadi tanda buruk karena akan semakin sedikit orang yang kasih bimbingan ke jalan kebaikan. Sementara manusia banyak, bingung dia cari jalan kebaikan, yang nuntun ke arah yang benar. Allahul musta'an. Jadi selalu dikatakan sebuah musibah ketika di sana ada kematian atau peristiwa kematian para ulama. Allahul musta'an. Baiklah jamaah, insya Allah itu yang akan kita
ulas pada pertemuan berikutnya tentang perginya orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ini ada sampai lagi pertanyaan ini, telat nih ya, sinyalnya yang telat. Tapi sudah saya tutup, boleh saya bacakan ya? Sabar sebentar ya. Izin bertanya Ustadz, ketika sampai di rumah setelah safar dan masih ada sedikit waktu sholat, apakah harus segera mengerjakan sholat tersebut atau bolehkah menunda dikerjakan saat isya karena kelelahan dari safar? Misalnya sampai di rumah masih ada waktu maghrib 10-15 menit, boleh dijamak, tapi tidak dikosor. Boleh dijamak saja, tapi tidak dikosor karena sudah tiba di rumah. Barakallahu fiik. Naam, hayakumullah.